Ya, shalom Bapak Ibu. Yuk kita langsung saja buka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ketiga dan keempat. Kita sama-sama baca kembali dua ayat ini ya. Dua ayat yang sangat pendek ini sudah ada di layar. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu, waktu Indonesia dulu belum merdeka, para pahlawan dan juga rakyat Indonesia ya yang bergabung dengan para pahlawan ini, waktu mereka berperang, mereka melawan namanya penjajah, mereka kan menggunakan senjata bukan dengan senjata api, tapi yang ada mungkin seperti keris, golok, terus rencong seperti itu ya, bambu runcing, belati ya, kurambiak itu seperti bentuknya seperti celurit gitu ya, sumpit ya. Jadi nggak ada yang namanya senjata api, tapi dengan senjata itu aja udah membuat maksudnya penjajah ini udah dibuat kalang kabut ya. Bahkan mungkin ada kekalahan yang terjadi seperti itu. Sampai mungkin akhirnya ada senjata yang direbut. Karena kan bangsa asing mereka bawa yang namanya senjata api seperti itu. Yang namanya senjata itu kan hari lepas hari terus berkembang ya. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini kan kita bisa dengar ada senjata api yang begitu canggih ya. Kemudian waktu ditembakkan itu kan bisa, kecepatannya bisa sekian banyak yang dikeluarkan. Juga kita pernah dengar ada senjata nuklir, senjata biologis. Nah senjata biologis ini kan contohnya seperti antrak. Ya. Atau mungkin hari-hari ini ada negara-negara tertentu yang menduga ya, ini yang namanya virus COVID ini seperti senjata biologis ya. Karena apa? Karena banyak menimbulkan kematian, jadi mereka menduga ini senjata biologis nih yang begitu mematikan, sangat mematikan ya, sehingga negara-negara ini mengalami hal tersebut. Tapi kan kita nggak bahas tentang hal itunya. Nah kita kan mau belajar memahami apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Di sini kan judulnya sadari senjata yang dimiliki. Nah berarti ini senjata apa nih yang harus kita sadari ini? Pastinya kan senjata yang harus kita pahami secara rohani. Nah kenapa Tuhan kasih pesan ini? Kalau saya renungkan dari pesan Tuhan ini senjatanya senjata seperti apa ya? Senjata kalau kita baca tadi yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Buat saya ini berbicara tentang firman. Nanti kita akan bahas di bagian dalam ya. Saya bacakan kembali inti pesan Tuhan. Kita baca berulang-ulang supaya kita benar-benar sadar gitu ya. Tuhan mau kita menyadari tentang keberadaan diri kita di hadapan Tuhan itu siapa kita sesungguhnya. Kita kan adalah anak-anak Tuhan ya, yang sudah diperlengkapi ya, sudah diperlengkapi loh dengan kuasa yang dari Tuhan. Artinya kita adalah laskar-laskar Kristus, dikatakan laskar-laskar Kristus. Kalau namanya laskar itu kan dalam terjemahan KBBI-nya itu kan pasukan ya, sekelompok serdadu, tentara. Itu arti laskar dalam KBBI. Artinya kan kalau kita laskar Kristus berarti kita adalah pasukannya Tuhan Yesus. Kita tentaranya Tuhan Yesus, kita sekelompok dari serdadu Tuhan Yesus. Itu kan luar biasa. Hari-hari ini kan kita merasakan ada berbagai peperangan yang harus dihadapi. Ada benteng-benteng yang harus dirobohkan. Ada kuasa-kuasa musuh ya, dari si musuh yang harus kita patahkan. Caranya gimana kita memerangi itu? Tentu bukan dengan cara duniawi. Wah kita bawa senjata, seperti enggak yang seperti itu. Selain itu juga ya lewat pesan ini kan di Warta juga sudah ada dijelaskan bahwa ini diingatkan lagi Tuhan mau supaya kita turut memperlengkapi anak-anak atau generasi-generasi muda sejak usia dini tentang kuasa Tuhan. Artinya kan kenapa Tuhan sampai kasih pesan ini? Ya karena anak-anak hari-hari ini kan dengan semakin banyaknya kita bisa mendapatkan informasi ya lewat gadget dan lain sebagainya. Jangan sampai anak muda ini, anak-anak dari usia dini ini nggak bisa membedakan ya. Pokoknya segala juga dimakan aja, diterjang aja seperti itu, enggak. Diingatkan kembali, diajarkan terus berulang-ulang ya. Kesadaran akan hari ini akan membuat kita dan para orang percaya berbagai usia bergerak dengan cara yang berbeda ya. Apakah itu gangguannya, tantangannya, problemanya yang kita hadapi, kita mau belajar untuk kita hadapi dengan hikmat dan kuasa yang dari Tuhan. Nah ini yang
perlu kita pahami. Pagi hari ini ada dua hal yang mau saya bagikan, ya, yang saya dapatkan dari pesan ini. Yang pertama, pahami bahwa peperangan yang kita lakukan itu harus mengikuti caranya Tuhan. Pahami bahwa kita sebagai Laskar Kristus, waktu kita hadapi yang namanya peperangan hari-hari ini, kita harus lakukan tuh dengan caranya Tuhan. 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, kenapa poin yang tadi itu saya sebutkan seperti itu? Karena kalau kita lakukannya dengan kekuatan kita sendiri, kita lakukan dengan caranya kita sendiri, kita lakukan dengan mau-maunya kita sendiri, dengan strategi kita sendiri, akibatnya bisa fatal. Waktu kita peperangan, pakai caranya sendiri, terus ngalami kekalahan. Dan kekalahan itu kita alami terus-menerus gitu. Aduh, ini kalah lagi. Akibatnya apa? Akibatnya ya iman kita menjadi lemah. Waktu kita peperangan dengan caranya kita kan, wah seolah kita kuat. Wah, sekuat tenaga. Begitu kalah, aduh rasanya lemes. Itu dibiarkan terus seperti itu. Kita enggak sadar ya tentang apa yang Tuhan lagi ajarkan. Lama-lama iman kita jadi goyah. Ya, udah imannya mulai lemah, imannya lama-lama menjadi goyah. Udah goyah, kalau terus dibiarkan runtuh lah, habis gitu. Sedangkan kalau kita sadar kita ini adalah Laskar Kristus, artinya kita ini pasukannya Tuhan Yesus, berarti kan waktu kita sadar sebagai pasukannya Tuhan Yesus, ada pemimpinnya. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya jelas Tuhan Yesus. Makanya kita harus ikuti caranya dalam menghadapi peperangan ini. Nggak bisa kita mau seenak-enaknya dewe gitu. Oh bagaimana gua aja, pokoknya aku kuat kok. Enggak. Tapi ikuti, ya. Ikuti strateginya Tuhan. Karena dia adalah pemimpinnya, dia ahli strateginya. Jadi perhatikan baik-baik bunyi ayatnya. Ya. Bunyi ayatnya kan jelas sekali. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya. Saya beberapa waktu itu kan pernah menyaksikan ya di mimbar ini, waktu mendapat satu penglihatan, roh saya itu seperti diangkat oleh Tuhan, terus Tuhan kasih senjata, terus Tuhan bilang tembakan. Begitu ditembakkan itu kan senjata itu, satu tembakan itu bisa puluhan ribu ya mengenai sasaran musuh seperti itu. Sampai saya katakan, wah Tuhan hebat sekali senjatanya. Itu kalau kita bayangkan tentang senjata. Tetapi di sini ya, kenapa saya tadi di awal dikatakan kalau buat saya ini senjata ini tentang apa sih? Ini senjata adalah tentang firman, Bapak Ibu. Kita buka di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Wah, firman, apakah firman bisa jadi senjata? Ya kita lihat dulu aja. Firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ya. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Pedang yang bermata dua itu tajamnya luar biasa. Ya. Orang kan kalau punya pedang biasanya kan suka terus diasah sampai sangat-sangat tajam. Kertas saja begitu dilempar mungkin begitu begitu bisa terbelah. Tetapi di sini katakan firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Makanya kan pesan Tuhan 2 minggu lalu, pahami kunci keberhasilan. Itu kan kita belajar tentang Yosua, apa yang Tuhan pesankan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi tetap ada kaitannya. Kalau kemarin kan kita dijelaskan ada 12 benteng ya. 12 benteng itu kan kalau kita selidiki, kalau kita mau jujur itu hampir semua, waduh ternyata 12 benteng itu masih ada ya di dalam kehidupan diri kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga kan punya masing-masing. Ya. Aduh, mungkin tanpa terasa kita suka mengkritik, suka menghakimi, suka merasa curiga belum apa-apa. Terus mungkin masih ada orang yang terlibat di dalam pornografi.
atau ya segala bentuk hawa nafsu. Terus merasa dirinya tuh ada dalam satu tekanan, depresi, ya, dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau nilai mungkin tentang diri kita, kalau kita mau jujur, wah jangan-jangan ini 90% nih masih ada di dalam diri kita. Nah itu kan benteng-benteng yang dibangun di dalam diri kita. Tapi kalau kita paham tentang firman ini ya, firman Allah yang hidup ini, ya, ini kan luar biasa sekali. Dikatakan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah ini kan satu hal yang luar biasa. Oh iya, sebelum kita melakukan peperangan, ini kan kita harus runtuhkan dulu benteng yang ada di dalam diri kita. Kalau kita merasa aman-aman aja, merasa udah beres, kita melakukan peperangan, ya kita bisa ngalami yang namanya kekalahan tanpa terasa loh ya. Kita menjadi orang, kenapa ya begini terus ya hidupnya. Nah kita harus cek lagi nih. Jadi ketika kita menyadari pesan Tuhan ini, ya kemarin yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala ada 12 ayat, mari kita renungkan loh. Benteng-benteng apa yang masih ada di dalam diri kita. Tentang iri hati, kenajisan, tekanan, ya penolakan, ketidakamanan, pemujaan, penipuan, pemberontakan, ya, kesombongan, ketakutan, ya tentang kontrol dan lain sebagainya, itu begitu banyak gitu. Kalau kita enggak menyadari hal ini, bagaimana kita terus berperang pakai demi nama Yesus, demi nama Yesus. Bapak Ibu tentu pasti ingat ya, peristiwa di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19, ayat yang ke-13, 14, nah nanti saya lompat-lompat ayatnya. Juga beberapa tukang jampi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi orang-orang ini tuh mereka melihat Paulus itu pada waktu itu ada di Efesus, ya. Kemudian kok hebat sekali ya Paulus. Nah mereka nih jago-jagoan seperti itu. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus waktu melihat roh jahat menguasai orang tertentu, ya, yang diberitakan oleh Paulus. Ayat yang ke-14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam. Ya, berarti kan seorang imam kan kita tahu, wah dia imam loh, ya ayahnya ini imam, tapi ini anak-anaknya, ya. Imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tapi selanjutnya apa yang terjadi ya di ayat yang ke-15. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ya. Kenapa sampai roh jahat aja sampai berkata begitu? Karena kan di dalam 7 anak, ya maksudnya anak-anak Skewa ini mereka itu masih terlibat ya di dalam kuasa-kuasa kegelapan, belum membereskan dirinya. Jadi kalau misalnya berusaha perang dengan caranya sendiri, ya kekalahanlah yang dialami. Ayat yang ke-16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka. Jadi waktu mereka doakan orang yang dikuasai roh jahat ini jadi balik nyerang mereka. Ya. Menggagahi mereka semua. Jadi enggak satu orang tapi semua dikatakan. Wah ini kan parah sekali. Dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Bayangkan Bapak Ibu, seperti apa gitu kalau kita enggak memahami tentang hal ini. Artinya kan kita harus belajar, oh iya ya kita harus ikutin nih caranya Tuhan. Waktu kita tahu, oh iya ya di dalam diri aku ini ada benteng-benteng yang masih belum diroboh, ya beresin dulu, ya. Kita hancurkan dulu, ya. Kita robohkan dulu, kita singkirkan dulu, ya. Semuanya itu. Nah waktu kita udah bereskan itu, terus minta tuntunan yang dari Tuhan. Tuhan, apalagi nih yang masih belum beres di dalam kehidupanku? Benteng-benteng apalagi nih ya aku harus hancurkan? Nah waktu kita udah membereskan semuanya itu, waktu kita melakukan namanya peperangan, kita pasti akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Jadi yuk mari kita pahami gitu. Ya, pahami kenapa Tuhan ingatkan tentang senjata yang kita miliki ini adalah senjata yang sudah diperlengkapi dengan kuasa. Nah makanya kan kita harus terus belajar untuk mendalami firman Tuhan. Pelajari baik-baik firman Tuhan. Terus gali firman Tuhan, selidiki firman Tuhan.
tanya terus sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Buat diri kita pribadi loh gitu. Terus apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita lakukan, terus tanya. Karena kan kalau kita terus tanya kan, kita terus merangkai-rangkai, Tuhan pasti kan kasih tahu gitu. Apalagi kan ini kan firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kalau buat saya ini firman itu lebih tajam dari senjata-senjata apapun ya. Ini luar biasa sekali, bisa mengubahkan pribadi seseorang, menjamah hati orang ya, lewat firman. Nah ini yang harus kita belajar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami bahwa senjata yang diperlengkapi oleh Tuhan memiliki tujuan yang pasti. Jadi kalau ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua ya, bahwa senjata yang diperlengkapi ya, senjata yang sudah diberikan oleh Tuhan ini adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah ini. Pastinya kenapa sampai Tuhan kasih yang namanya kuasa? Enggak untuk sembarangan kita pakai. Waktu Tuhan misalnya sebagai panglima kita, Tuhan kasih namanya senjata. Wah, kita pegang senjata. Terus udah kita pegang senjata, kita tembakan. Wah, ke arah manapun sesuka kita. Enggak. Tapi kan pada saat mungkin ada serangan, ada hal-hal yang mungkin menyerang kita, kita bisa gunakan senjata itu. Kita mulai gunakan senjata itu. Pasti kan ada tujuannya. Yang namanya orang jahat aja waktu mereka punya senjata kan punya tujuan. Tujuannya kan untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar, ya, merampok, membunuh dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita diberikan senjata, ini senjata ini kan pasti ada tujuannya. Kenapa Tuhan sampai katakan bahwa senjata itu sudah diperlengkapi oleh kuasa yang dari Allah, ya dari Tuhan. Nah jadi tentang 12 benteng ini juga kan kalau kita segera ambil tindakan menindaklanjutinya dengan segera dengan ketaatan. Kalau Bapak Ibu baca kan di dalam 2 Korintus selanjutnya ya. Di sini kan dikatakan dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ini kan menarik. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna, ketaatan apa? Waktu kita meruntuhkan benteng-benteng yang mungkin masih ada di dalam diri kita itu. Kita lakukan itu, kita bereskan itu, kita singkirkan, udah jangan sentuh-sentuh lagi gitu. Benar-benar dimusnahkan, ibaratnya seperti itu. Maka kita bisa dikatakan ini kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan. Wah ini luar biasa senjata ini ya. Senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah ini ya, bisa untuk menghukum setiap kedurhakaan. Bukan orang-orang yang durhakanya yang dihukum, bukan gitu. Tapi kan roh-roh yang menguasai orang-orang ini, kedurhakaan ini. Ya. Mungkin ada orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu supaya anak-anak generasi muda ini benar-benar dikuasai oleh yang namanya narkoba lah dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kenajisan di hadapan Tuhan. Ini yang harus benar-benar kita runtuhkan ya. Ini kan luar biasa sekali nih, menghukum setiap kedurhakaan. Artinya Tuhan kasih otoritas tertinggi buat kita yang masih hidup di dunia ini. Hari-hari ini dunia itu ada di dalam kegelapan. Kedurhakaan dilakukan oleh manusia-manusia. Apalagi orang-orang yang benar-benar tujuannya memang melakukan kejahatan seperti itu. Nah ini harus benar-benar kita sadar ini nggak bisa dibiarkan. Ini kita harus ambil tanggung jawab sebagai laskar Kristus. Yang ada begitu banyak intimidasi terjadi ya apalagi dengan kondisi pandemik yang berkepanjangan seperti ini. Orang-orang benar-benar sangat-sangat tertekan sekali ya jiwanya, pikirannya. Ya minggu lalu kalau nggak salah di Jakarta di sebuah mall ada orang yang melompat dari lantai nggak tahu lantai berapa bunuh diri. Ya. Sampai orang yang saya kan dengar dari satu ini ya, dia waktu pas dia itu datang ke mall itu tuh tujuannya untuk makan. Begitu naik lift dari bawah itu udah ada kerumunan orang, ada ya mayat yang sudah ditutupi kain. Waduh, kata dia sampai nggak kuat melihatnya, nangis. Ya. Padahal dia harus lewat area itu untuk naik ke atas gitu, ke daerah food court seperti itu. Itu kan ngeri sekali ya. Ini bentuk-bentuk yang iblis lagi terus coba lepaskan. Bahkan iblis nggak akan tinggal diam. Iblis akan terus bekerja
Apalagi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan enggak ngambil tanggung jawab itu. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi benar-benar ini sama-sama menjadi hal yang harus kita pahami. Ya. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan yang menyampaikan nubuatan untuk 2022. Salah satunya, ya, peperangan rohani harus terus dilakukan. Wow, peperangan rohani harus terus dilakukan. Saya ingat sekali dulu, ada anak Tuhan datang ke rumah, jelaskan begini, sampai akhirnya dia kata, peperangan udah gak perlu dilakukan, karena Yesus udah mati di kayu salib, udah menang atas segalanya. Saya sampai bingung, kok seperti itu ya. Padahal dulu orang ini yang saya tahu, dia kan benar-benar sangat-sangat, ya artinya dalam hal peperangan gitu ya. Wah, sangat strike seperti itu ya. Tapi tiba-tiba karena dengar pengajaran-pengajaran yang entah gimana membuat dia sampai berubah pikiran sampai saya geleng-geleng kepala. Ini jelas pengajaran yang salah nih yang dia terima. Kok nggak perlu lagi melakukan peperangan rohani? Sedangkan saya sendiri sangat-sangat menyadari di wilayah di mana saya tinggal itu yang namanya kuasa-kuasa kegelapan itu, wow, ya maksudnya di roh-roh jahat yang ada di udara itu bisa kita rasakan. Ini bisa membuat kita tuh kadang-kadang malas untuk doa, malas untuk baca firman. Ini kalau enggak terus kita perkatakan firman, kita enggak lakukan tindakan, bisa-bisa diri saya sendiri imannya jadi lemah. Kenapa Tuhan sampai tempatkan saya ada di wilayah itu? Ini pasti kan ada satu tujuan yang harus saya kerjakan terus. Jadi ini enggak bisa dianggap, peperangan rohani enggak perlu. Salah kalau kita berpikir seperti itu. Peperangan rohani itu harus terus dilakukan. Karena iblis enggak tinggal diam. Iblis akan menyerang dengan berbagai strategi, ya, entah itu roh pemberontakan, roh perpecahan, kepahitan, itu akan iblis terus lepaskan, yang membuat hubungan di dalam keluarga ya menjadi tidak harmonis. Ini harus kita waspadai dari saat sekarang. Makanya kenapa kan Tuhan sampai ingatkan generasi muda dari usia dini itu harus terus diajarkan. Nah ini harus kita ambil satu tindakan. Jadi kan jelas ada tujuannya gitu. Kenapa Tuhan kasih yang namanya senjata ini? Kita ingat waktu di dalam perjanjian lama, Nabi Elia berhadapan dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera, ya. Di dalam satu Raja-Raja 18. Nanti Bapak Ibu baca ya, satu Raja-Raja 18. Wah, ini kan peperangan. Ya, peperangan ini. Apakah Elia menggunakan senjata? Bawa senjata gitu, ya entah itu tombak atau apa, enggak. Tapi yang dia bawa adalah perkataan firman. Dia berseru kepada siapa yang ada di dalam kehidupannya. Dia berseru, ya di ayat yang ke-36. Jadi setelah Elia menantang, ayo bawa korban bakaran, ayo kita panggil siapa yang lebih hebat. Ibaratnya seperti itu. Nabi kamukah ataukah Allahku? Ya kurang lebih kan seperti itulah singkat ceritanya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ini kan setelah mereka itu dipersilakan untuk memanggil dulu Allah-Allahnya mereka lah, kurang lebih seperti itu, Baal-Baalnya mereka. Tapi enggak terjadi apapun. Sampai kemudian gilirannya Elia. Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi ada dasarnya atas firman-Mu lah. Atas firman Tuhan ini dia lakukan itu. Ke-37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini. Nah ini kan tujuannya. Kenapa Elia sampai harus melakukan itu? Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi kan waktu dia lakukan yang namanya peperangan itu enggak sembarangan gitu kan.
Karena apa? Karena dia tahu ada firman. Dan jelas kan ada firman itu kan waktu Tuhan kasih itu kan sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang ini berbalik hatinya. Dan mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Ya. Ayat yang ke-38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Bisa kita bayangkan ya, air bisa jadi api membakar habis korban bakaran. Itu jelas kuasa Tuhan. Membuat orang-orang sama, wah bisa seperti itu ya. Sampai akhirnya kemudian di ayat yang ke-39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Wah ini kan dahsyat sekali. Nah makanya ini yang harus kita pahami ya. Ada tujuannya, kenapa Tuhan ingatkan kita tentang pesan Tuhan ini. Pasti ada tujuannya nih. Nah tinggal kita tanya dengan sang sumber. Ya. Tanya kepada sang panglima kita. Jadi mari ya dari dua hal ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita pahami, kita sudah dipilih, kita ambil tanggung jawab ini. Ya, kita harus ambil tanggung jawab ini. Kita nggak bisa berpikir bahwa itu bukan bagian saya. Itu bagian hamba-hamba Tuhan. Itu bagian orang-orang yang berdoa syafaat. Itu bukan bagian saya, enggak. Setiap kita punya tanggung jawab masing-masing. Ya. Atas wilayah yang Tuhan percayakan, atas setiap area yang Tuhan percayakan, atau apapun yang ada ini Tuhan percayakan kepada kita. Yuk ambil tanggung jawab itu ya di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, biarlah boleh terus menguatkan Bapak Ibu semuanya, dan mari kita lakukan ya firman Tuhan ini, pesan Tuhan ini untuk kita lebih lagi memahaminya. Tuhan Yesus memberkati.